viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Dan hari ini, di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian rekapan wrap up aku di bulan April kemarin, dan juga buku yang bakalan aku baca di bulan Mei ini. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Buku pertama yang aku sudah baca di bulan April kemarin judulnya Filosofi Teras karya Hendrik Marhampiring. Buku ini mengisahkan atau menceritakan tentang bagaimana filsuf-filsuf zaman dulu, sekaligus kayak kasih tahu kita itu bahwa menjalin kehidupan itu jangan perlu emosi gitu ya. Meskipun kita kayak misalnya di sosial media terus ada status yang bikin kita ke-trigger, pasti kita kayak merasa bahwa ingin komen juga dan juga kayak merasa tersinggung gitu ya. Atau misalnya kalau kalian berkendara terus ada yang nggak sengaja nyerempet kendaraan kita, pasti rasanya itu kita tuh mau ngumpat atau memaki orang itu gitu. Itulah kenapa di buku ini membahas tentang bagaimana meredam emosi, kayak misalnya ketika kita marah-marah itu, terus ketika kita depresi juga bagaimana menghandle itu semua. Dan gak hanya itu, pokoknya buku ini banyak banget mengajarkan kita dari ilmu-ilmu bagaimana ketika kita menjalani kehidupan tanpa emosi, tanpa rasa ketakutan, dan penuh dengan percaya diri. Yang menariknya, kalau misalkan kalian sudah baca ini dan kalian perhatikan, buku ini hampir sama formatnya dengan buku pelajaran ketika kita sekolah. Kalian tahu kan bagaimana format dari buku pelajaran? Kayak misalnya di daftar isinya itu ada titik-titik terus ada halaman. Nah itu hampir sama dan persis banget dengan ini. Jadi mirip banget dengan buku pelajaran ketika aku sekolah dulu gitu. Dan itu menurut aku hampir sama dengan buku ini, kayak tidak jauh beda dari pelajaran-pelajaran, karena buku ini tuh banyak banget mengajarkan kita ilmu-ilmu tentang filosofi zaman dulu, dan itu bagus banget. Buku yang kedua judulnya The Power of Kepepet karya Jaya Setiabudi. Jadi buku ini terbitan dari youbusiness.com. Buku ini menceritakan atau dia tuh isinya memuat tentang bagaimana memulai bisnis dari nol dan bahkan dengan modal yang nol juga. Tidak hanya itu, buku ini juga mengajarkan kita bahwa ketika ingin bisnis jangan hanya niat aja, tetapi dengan action juga. Jadi misalnya nih kalian mau bisnis tapi kalian itu hanya kayak niat aja, oh pengen bisnis ini deh suatu saat nanti, tapi tidak ada action, nggak tahu sampai kapan juga actionnya kayak gitu. Di sini tuh banyak banget kita dikasih pelajaran bagaimana memulai bisnis, dan juga dikasih dengan contoh kasus kalau misalnya kalian memulai bisnis dengan action, dan juga misalnya kalian ada rasa kepepet gitu ya. Nah buku ini mengajarkan kita bagaimana kekuatan kepepet itu, bagaimana kekuatan kita tuh dihimpit oleh keadaan dan membuat kita tuh semakin termotivasi dan semakin berkreasi. Intinya buku ini cocok banget buat kalian yang ingin memulai bisnis dari nol atau menjadi pebisnis pemula. Buku selanjutnya judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982 karya Cho Nam-jo. Buku ini memuat atau membahas tentang kisah perbedaan gender, di mana di sini tokohnya Kim Ji-young itu mengalami perbedaan atau ketidakadilan di keluarganya sendiri. Jadi keluarganya ini tuh pengen banget punya anak laki-laki, tapi akhirnya lahirlah Kim Ji-young gitu ya. Dan kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, pasti kalian ke-trigger dan juga miris dengan kisah perjalanan Kim Ji-young. Tapi yang kurang aku sukanya dalam buku ini adalah kurang diekspos bagaimana depresi si Kim Ji-young. Karena di grupnya itu kan kita disuguhkan oleh depresinya si Kim Ji-young, karena Kim Ji-young tidak mengalami keadilan di dalam keluarganya, dan juga banyak banget hal-hal atau konflik yang terjadi dalam Kim Ji-young. Tapi di situ kurang banget diekspos bagaimana depresi yang Kim Ji-young rasakan. Mungkin ada sedikit, tapi menurut aku setelah baca nih ya, aku kurang bisa merasakan feelnya itu. Tapi buku ini bagus banget karena bisa membuka pikiran kita bahwa kesetaraan gender itu tidak perlu dilakukan. Buku yang selanjutnya judulnya Esok Matahari Akan Terbit Tapi Bagaimana Dengan Malam Ini karya Yong Jeong. Judulnya panjang banget ya. Buku ini itu memuat atau membahas tentang bagaimana kesedihan, depresi, rasa ketakutan, dan rasa tidak percaya diri itu semuanya tuh ada di sini gitu loh. Jadi buku ini tuh hati-hati banget, dan warning buat kalian pengen baca, kalian takutnya bisa trigger karena buku ini tuh membahas tentang bagaimana rasa kelam, bagaimana rasa suram, pokoknya kayak gelap aja gitu. Tapi dengan pembahasan sisi kelamnya itu, buku ini juga kasih kita motivasi tentang bagaimana kehidupan itu harus tetap berjalan bagaimanapun masalah kita gitu ya. Dan tokoh di dalam buku ini tuh dikisahkan bahwa dia itu lagi ke psikiater konsultasi, tapi dia tidak mau terbuka. Dia nggak mau kasih tahu orang lain bahwa aku nih lagi berkonsultasi ke psikiater atau aku lagi berobat. Dia tuh nggak mau terbuka dengan orang lain, jadi kayak dia tuh memendam semua masalahnya sendiri
dan dia tuh merasakan hal kesedihan, ketakutan dan semuanya kayak gitu. Buku yang selanjutnya judulnya Menjadi Dewasa Tanpa Apa-apa karya Ulyangi. Hampir sama dengan buku yang tadi. Jadi buku ini tuh lagi-lagi membahas tentang sebuah depresi, tentang kesedihan dan ketakutan. Tetapi bedanya di dalam buku ini membahas juga tentang bagaimana keresahan menjadi dewasa. Jadi tokoh di dalam buku ini tuh takut banget menjadi dewasa. Dia tuh takut membuat kesalahan ketika menjadi dewasa. Dia takut menangis ketika menjadi dewasa. Di sini tokohnya berpikir bahwa menjadi dewasa itu mempunyai tanggung jawab yang besar dan menjadi ada batasan-batasan, dan dia tuh tidak bisa menangis dengan semaunya dia gitu loh. Kalau misalkan kayak anak kecil kan dia bisa menangis di mana aja dan kapan aja gitu ya, dan semaunya. Tapi kalau ketika menjadi dewasa, dia tuh harus berpikir bahwa menangis kalau di depan umum itu pasti dia tuh malu sendiri gitu ya. Dia tuh kayak tidak mau mengekspos kesedihannya dengan orang lain. Dia tuh tidak mau menangis di depan umum kayak gitu. Jadi di buku ini mengisahkan tentang bagaimana keresahan dia menjadi dewasa. Tetapi selain itu kita dikasih motivasi juga bagaimana kehidupan ini harus kita syukuri bagaimanapun masalahnya gitu. Dan buku ini menurutku bagus banget karena menceritakan tentang kisah perjalanan hidup yang tidak biasa aja gitu. Nah, setelah waktu tadi aku bakalan kasih tau kalian TBR aku yang bakalan dibaca di bulan Mei ini, yaitu buku ini Orizuka yang seriesnya The Chronicles of Audi. Buku ini lama banget aku punya dan pengen banget baca. Dia buku ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Audi, di mana keluarganya ini mengalami kebangkrutan akibat ditipu. Nah, suatu hari Audi ini pengen sarjana tapi keluarganya itu kan lagi bangkrut. Dan singkat cerita Audi lagi bekerja di sebuah keluarga yang dihuni oleh 4 orang anak. Di situ dia menjadi babysitter, tapi sering berjalannya waktu Audi merasa dia tuh tidak hanya dijadikan babysitter tapi dijadikan pembantu. Jadi kayak kontraknya itu melenceng gitu. Menurut aku kisahnya tuh manis banget dan menarik, makanya aku pengen banget baca buku ini dan semoga bisa terselesaikan di bulan Mei ini. Gimana dengan kalian, buku apa aja yang sudah kalian baca di bulan April kemarin dan buku yang pengen kalian baca di Mei ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.